bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rahayu, mahasiswi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara saya dengan Polisi Reskrim Polda Banten mengenai subsistem peradilan pidana tingkat pertama yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian, yakni Polisi Reskrim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum kepolisian yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Di sini ada penjelasan mengenai kepolisian Bareskrim. Bareskrim merupakan unsur pelaksana utama Polri di tingkat markas besar. Wewenang Bareskrim adalah membina dan menyelenggarakan fungsi penyidikan dan penyidikan tingkat pidana, pengawasan dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan identifikasi, laboratorium forensik dalam rangka penegakan hukum serta pengelolaan informasi kriminal nasional. Jadi Bareskrim ini melaksanakan penindakan terhadap kriminalitas yang terjadi atau yang dilakukan oleh masyarakat. Unit kerja Reskrim terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama Reskrim Umum, yang kedua Reskrim Khusus, dan yang ketiga Reskrim Narkoba. Unit kerja Reskrim Umum melakukan kegiatan menyelidiki, menyidiki tindak pidana umum seperti pencurian, penyerangan, pembunuhan, dan sebagainya. Yang kedua, Reskrim Khusus melakukan kegiatan menyelidiki dan menyidiki tindak pidana khusus di luar KUHP, seperti korupsi dan tindak pidana mayantara. Yang ketiga, Reskrim Narkoba melakukan kegiatan menyelidiki dan menyidiki pemakaian narkoba dimulai dari pengintaian, penangkapan, sampai rehabilitasi. Lalu di sini ada tugas dan kewenangan kepolisian Reskrim dalam sistem peradilan pidana. Yang pertama ada penangkapan, yang kedua ada penahanan, yang ketiga penggeledahan, yang keempat penyitaan, yang kelima pemeriksaan surat-surat, yang keenam pemeriksaan saksi, dan yang ketujuh pemeriksaan tersangka. Hal-hal tersebut merupakan tugas dari kepolisian bagian Reskrim dalam sistem peradilan pidana. Alur penangkapan pelaku oleh kepolisian Reskrim terdapat 2 macam, yakni yang pertama tertangkap tangan, yang kedua adanya pengaduan oleh masyarakat. Nah, ternyata ada hambatan dan tantangan polisi Reskrim dalam menjalankan sistem peradilan pidana. Namun untuk mengetahui hal lebih dalam mengenai tugas-tugas dari kepolisian Reskrim, mari kita mendengarkan hasil wawancara yang dijelaskan oleh Bapak AKBP Mirodin SHMH sebagai Ditreskrimum Polda Banten. Yang dalam proses sistem peradilan pidana kan di bagian polisinya tuh Reskrim ya Pak. Nah itu tuh tugasnya apa aja ya Pak? Penyidikannya tuh seperti apa? Penyelidikannya tuh seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi saya jelaskan gini, memang sistem peradilan itu kami di yang tidak tanggalnya adalah dalam artian begini. Apabila ada, jadi untuk laporan polisi itu ada 2. Laporan polisi ada 2 itu, yaitu laporan model A dan model B. Kalau model A itu adalah pidana atau tidak pidana yang ditemukan atau tangkap tangan oleh polisi. Contoh polisi lagi patroli, ada jambret, ada pencurian, ada apa yang tangkap polisi. Itu namanya laporan polisi model A. Pokoknya yang A itu adalah yang ditemukan polisi. Nah, yang model B itu pengaduan. Ya, pengaduan yang diadukan oleh masyarakat. Masyarakat datang ke kantor polisi, baik di Polsek, Polres maupun Polda. Itu pelayanannya ada. Iya. Di sentra pelayanan kepolisian. Itu berawal dari situ. Nah, lanjut. Untuk tata caranya bagaimana ya Pak kalau sudah tertangkap tangan ataupun dari pengaduan masyarakat itu naiknya bagaimana penyelidikannya? Yang pertama model A. Kalau model A itu berawal dari tangkap tangan
tangan contohnya. Misalnya polisi lagi patroli, ada yang melakukan tindak pidana, ditangkap, habis itu dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi nanti akan dianalisa bahwa dianalisa dalam artian ada gelar perkara kecil, gelar perkara awal, bukan kecil, gelar perkara awal untuk menentukan pasal yang ditentukan. Contohnya pencurian, berarti pasal pencurian itu 363 atau 362. Kalau pencurian biasa 362, kalau pencurian ada pemberatannya berarti 363. Nah itu, setelah itu dibuatlah laporan polisi. Iya, apa? Sebelumnya diwawancara dulu, wawancara. Nah, untuk menentukan pasal baru dibawa ke sentra pelayanan kepolisian untuk membuat laporan polisi yang udah tadi. Setelah laporan polisi, di situ di sentra pelayanan kepolisian sudah ada personil atau anggota polisi dari reskrim yang piket, sehingga dia nanti yang bisa menentukan bahwa ini ada pidananya atau tidak, barang buktinya apa, saksinya apa, terus yang menyaksikan siapa. Itu nanti di laporan polisi itu ada format bakunya. Jadi kejadiannya apa, terus saksinya siapa, di mana, baru diterapkan pasal berapa gitu. Setelah itu diarahkan ke reskrim. Di sini ada 3 reskrim. Reskrim umum kayak di sini, reskrim kriminal umum. Yang kedua krimsus. Krimsus itu di belakang. Kalau krim umum ini konvensional. Kalau krimsus itu yang di luar krim umum. Contohnya kalau krim umum itu yang di KUHP. Itu yang gampangnya. Kriminal umum itu yang di KUHP. 363, 365, ya pokoknya konvensional. Kalau khusus itu yang di luar KUHP. Contohnya pertambangan, perindustrian, kesehatan, dan lain-lain itu banyak itu. Itu yang di luar KUHP berarti khusus. Nah yang ketiga narkoba. Narkoba ini khusus, undang-undangnya khusus. Di luar umum, di luar khusus dan narkoba. Narkoba ini undang-undang kesehatan juga menggunakan di dalam narkoba. Nah kembali yang tadi, setelah di SPKT baru tersangka dan barang bukti dibawa ke sini. Kalau krim baru di sini. Baru di sini nanti siapa yang piket, baru kita melakukan penyelidikan dan penyidikan. Selanjutnya itu. Lanjut. Pak, izin bertanya, biasanya kalau misalnya dalam menjalankan tugas dan kewenangan itu apa sih hambatan sama tantangannya? Ada hambatan sama tantangan nggak dalam menjalankan kewenangan tersebut? Hambatan dan tantangan setiap kegiatan apapun itu, bukan hanya polisi saja, pekerjaan apapun, mahasiswa, mahasiswi juga ada hambatan dan tantangannya. Kalau hambatan kami itu sebenarnya kalau di eksternalnya dalam artian kayak tertangkap tangan atau apa itu, hambatannya ya kadang-kadang masyarakat hanya menyerahkan pelakunya, tapi saksinya ada apa enggak, syukur ada, barang buktinya ada apa enggak, syukur ada. Karena tahunya kan semuanya ada jabret atau pencuri, kan orangnya yang dibawa. Sedangkan yang menyelesaikan itu siapa? Kita masyarakat. Kalau yang ngerti kan, kamu saksi 2, kan 2 orang saksi kan? Iya. 2, kamu ya, namanya si A sama si B ya nanti ya, karena akan dituangkan di laporan polisi. Gitu. Terus barang buktinya apa? Jadi tidak semena-mena dia pelaku harus pidana. Kita kan pada bersalah juga. Siapapun dia bukan pelakunya. Kan gitu. Kan banyak itu. Nanti ujung-ujung kalau nggak ada saksi, nggak ada barang bukti, katanya polisi mengeluarkan tersangka, nanti polisinya yang nggak ada bukti. Tidak. Gitu. Karena kan walaupun dia bersalah, tapi bagi kami penyidik tetap praduga tidak bersalah. Karena di mata hukum kan sama. Apa itu artinya? Bahasa sebenarnya apa? Equality. Nah, itu. Ya. Tantangannya tadi nama hambatannya termasuk hambatan. Tantangannya ya tantangan kita kamtipmas.
keamanan dan ketertiban masyarakat dan pelayanan kepolisian. Seorang siapa namanya? Putri ditipu gara-gara mau beli motor, ternyata motornya nggak ada surat-suratnya, apa contohnya. Iya. Nah, Putri kan lapor ke polisi, ya kan? Iya. Pasti Putri kan pengennya cepet, diungkap, punya pelakunya ditangkap gitu. Dan tantangan kami adalah mengungkap perkara-perkara yang dilaporkan oleh masyarakat. Ya, semakin kita ungkap, semakin cepat, semakin itulah tantangan kami, semakin cepat, semakin ini kan masyarakat puas dan kami bisa pelayanan dengan baik. Itu. Ada lagi? Kalau untuk penyelidikan atau penyidikan itu ada jangka waktunya nggak sih Pak? Ada. 24 jam kah atau berapa? Ada. Jadi kalau penyelidikan itu jangka waktunya 30 hari. 30 hari. Kalau belum terungkap atau belum diketahui pun akan ada penambahan. Tapi surat perintah dari atasan kami itu ada 30 hari. 30 hari sudah harus ditentukan, oh ini ada pidananya atau tidak. Nah setelah selama 30 hari atau 25 hari atau 20 hari sudah ditemukan pidana, baru ditingkatkan menjadi penyidikan. Gitu. Setelah penyidikan ada tersangkanya, dengan penetapan tersangka, pemberkasan tahap 1 ke kejaksaan. Tahap 1. Kalau bila belum lengkap P19, Ya. kalau lengkap P21. P21. Itu tahapan-tahapannya dalam hal penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang ada di kepolisian. Baik, itulah hasil rekaman yang saya lakukan ketika mewawancarai Bapak AKBP Mirodin SHMH sebagai Ditreskrimum Polda Banten, dan berikut dokumentasi wawancara ketika saya melakukan wawancara di Polda Banten. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.